Oke, kita cek audio dulu. Apakah suara saya bisa didengar jelas, teman-teman di online? Bisa jelas kah? Sip. Yuk. Check one. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dapat bersilaturahmi di kediaman keluarga Bapak dan Ibu Tuhan Bodo yang indah dan asri. Cek suara oke ya? Suara oke? Kami yang hadir mengaturkan banyak terima kasih untuk semua fasilitas yang disediakan dengan sangat baik. Tak lupa salawat serta salam kami sampaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, makasih. Terima kasih. Ini kita dengarkan bersama kebenaran dari Kak Abu Abu tentang banyak aku di dalam aku. Kepada Kak Abu kami berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita bermain lagi gitu ya. Kita belajar bersama lagi, kita membuka pikiran, membuka hati yang senantiasa dalam beberapa saat ke depan kita disconnecting dari dunia luar, karena bismillah kita hadir ke sini justru untuk menyelami diri, hadir ke sini untuk kita sama-sama bertafakur, hadir ke sini untuk kita sama-sama menuju kepada kesadaran yang senantiasa kita doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Kenyang nggak? Oh, belum. Ya, seperti biasa ya kita belajar perlu bahan bakar. Kalau yang yang terbiasa sarapan itu penting karena kita akan belajar bersama dan itu perlu energi begitu. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa Ibu dan Bapak ada baiknya kita hening sejenak. Siapa tahu tubuhnya udah di sini sih gitu ya, tapi mentalnya masih di PIM gitu misalnya ya, masih di Senayan City gitu atau di mana-mana gitu. Yuk kita hadirkan diri kita, body, mind, and soul kita di sini saat ini dengan menghening sejenak. Kita khususon doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah senantiasa kasih sayang Allah, memberikan kekuatan, ketabahan, dan senantiasa memudahkan kita di pagi hari ini untuk kita mendapatkan hikmah. Oleh karena itu, hening sejenak, mari kita mengizinkan diri kita untuk tidak terlalu sibuk berpikir, untuk hening, seutuh-utuhnya hadir di sini dalam naungan kasih sayang Allah, bersyukur, berterima kasih. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dan karena hari ini juga kita juga ada online gitu ya, jadi kita menyapa dulu teman-teman yang lagi di online juga, karena yang mungkin tidak bisa hadir ke sini, jadi kita bisa sama-sama belajar dan Ibu dan Bapak setelah kajian ini juga bisa mengulang rekaman-rekaman yang udah kita pelajari gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau ditanya lupa gitu intinya ya, nah, kan udah ada rekamannya. Kalau ditanya lupa berarti nggak nonton gitu aja ya. Oke. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa saya selalu mengawali bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, itu nomor satu, bukan mau menasihati, apalagi salah satu tradisi masyarakat kita tuh senang banget ngasih wejangan ya. Jadi saya juga bukan mau ngasih wejangan, ini bukan. Dan yang paling terpenting kita hadir di sini bersyukur Bu, karena saya rasa kehadiran kita di sini diawali oleh semangat mau belajar, dan semangat belajar itu salah satu rezeki yang kadang-kadang kita lupa untuk kita syukuri gitu. Jadi mudah-mudahan senantiasa pembelajaran kita pagi hari ini, diskusi kita hari ini, kita sesama murid yang lagi mau terus belajar, kita sesama pejalan suluk lah kalau bahasa tasawufnya gitu, kita suluker yang lagi mau menuju kepada puncak kesadaran gitu. Jadi hari ini kita belajar bareng, hari ini kita sesama murid yang pada dasarnya sesama murid nggak bisa mengisi rapat teman gitu ya, itu yang paling penting. Dan sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi Ibu dan Bapak penting sekali untuk mengosongkan gelas gitu. Ya, kadang-kadang lupa sih dikomain, gelasnya dikosongin tapi tutupnya belum dibuka, lupa sama aja airnya nggak masuk. Jadi tutupnya dibuka, gelasnya dikosongin, mari kita nikmati aliran-aliran yang akan disampaikan semesta kepada kita pagi hari ini. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke, Ibu Bapak lagi gembira nggak? Oh, gembira tapi suaranya kecil gini. Kalau belajar tuh harus gembira, Bu, Pak ya. Nggak boleh nggak gembira ya. Oke. Supaya tambah gembira boleh kita tepuk tangan dulu, Bu, Pak. Nah, semangat ya. Bismillah. Oke. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang esensial. Jadi topik ini penting untuk kita renungkan ulang-ulang. Dan nanti kita akan ada ruang diskusi, mudah-mudahan ya, bismillah, dari yang kemarin-kemarin juga oke, karena yang terpenting adalah involvement kita. Ingat ya. Oh iya, mobil Vitara 1129, kalau ada yang 1179 Vitara, ya, mungkin boleh dititip kuncinya, siapa tahu. Oh iya, satu lagi handphonenya boleh di silent. Nah, gitu. Vitara nggak ada, berarti bukan ke sini kali ya, ke tetangga kayaknya. Atau salah alamat. Nggak ada ya, Ibu Bapak? Oke? Sip. Oke. Oke, Ibu dan Bapak, kita akan santai, slow gitu. Karena hari ini topik pembahasan kita lumayan esensial. Jadi penting untuk kita refresh gitu ya. Jadi kita pokoknya banyak ketawa-ketawa lah hari ini gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, pokoknya kalau nggak pakai ketawa-ketawa, pusing bahas ini gitu intinya ya. Jadi get relax, santai, just enjoy. Dan yang paling penting di surat 17 ayat 14 Al-Quran itu 17-14 itu kalimatnya begini Bu Pak. Ikro kita bakat. Ikro itu artinya research. Carilah di dalam. Jadi kita harus, bukan harus ya, jadi kita penting untuk mulai merubah kata-kata mencari. Jadi ada kata-kata gini, saya mau mencari kesadaran. Nah, kalau kata mencari itu seakan-akan barangnya belum ada, betul nggak Bu? Nah, jadi kita penting untuk changing paradigm sedikit, saya mau menemukan. Karena semuanya sudah ada. Jadi kalau sekarang, aku mau mencari Allah, nggak akan ketemu. Tapi aku mau menemukan Allah. Karena Allah sudah ada, karena Allah hanya perlu ditemukan. Nah pertanyaannya, kenapa tidak ditemukan? Karena masih tertutup. Segala sesuatu yang tertutup pasti nggak kelihatan. Maka yang terpenting bukan menemukannya, tapi membuka tutupannya.
Sehingga kalau tutupannya mulai kebuka, baru kita bisa menemukan. Makanya zulmatin ilan nur. Di surat 5 ayat 16 tuh dari gelap menuju cahaya. Makanya kita hari ini belajar membuka tutupan-tutupan. Karena tanpa sadar nanti yang menutup tuh ya diri sendiri sih. Aku tuh nggak menemukan. Iya, kenapa? Nutup mulu tiap hari gitu. Pengennya ketemu, tapi yang di tiap hari dikerjain, nutup terus, gitu kira-kira. Maka poin pembelajaran kita setiap kita hadir ke sini adalah bukan mencari, tapi menemukan. Oke? Sip? Oke? Berarti udah ada atau belum ada? Udah ada. Cuman belum sadar. Berarti kalau sekarang pertanyaan, saya mau menemukan jati diri, nggak akan ketemu lah. Saya mau mencari jati diri, nggak akan ketemu. Kenapa? Mencari itu outputnya keluar, Bu. Tapi kalau menemukan, apapun yang terjadi, pasti maunya ke dalam. Makanya konteks Quran, ikro kita baka. Apa yang kita pelajari, poin pentingnya, what means to me, bukan untuk orang lain. Ya, pokoknya kita jangan terlalu mikirin orang lain aja. Tapi karena emang udah kebiasaan dengar sesuatu, bawaannya ini bagus banget untuk anakku, kayaknya pengen ngasih tahu deh. Nah, udah, jangan gitu. Ini bagus banget ini buat tetangga tuh yang begitu, nggak usah gitu, udah gitu. Karena semuanya ke dalam. Oke, topik kita hari ini kita akan bagi 3, Bu Pak, ini panjang banget. Ada 12 kitab nih kalau pakai kitab. Satu kitabnya 30 chapter gitu ya. Tapi let make it easy, karena yang terpenting output dari sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan gitu. Sekarang udah bukan knowing, tapi how to, itu yang paling penting. Karena informasi sekarang tuh udah deras banget gitu. Oke Bu, Pak? Sip sampai sini? Clear ya? Oke, kita cek dulu teman-teman yang di online, suara saya oke ya? Make sure semuanya oke, dan kita bisa enjoy pembelajaran kita. Sip ya, mudah-mudahan clear. Oke, Ibu Bapak kita akan mulai dari fundamental inti. Ya, kita refresh dulu nih. Fundamental inti kita yang penting untuk kita ulang-ulang, jangan lupa rumusnya selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini udah bukan berbicara tentang kematian, bukan, gitu ya. Meskipun kalau ada orang meninggal, secara tradisi ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ini adalah fundamental bagaimana menemukan hidup, gitu. Karena inilah nanti yang akan menjadi dasar kita asalnya dari dia dan akan kembali ke dia. Dan kembali ke dia ini bukan urusan nanti udah lepas tanah kusir, jeruk purut, bukan Bu. Kembali tuh di sini sekarang saat ini. Jadi gini Ibu Bapak, maaf ya. Kebanyakan tuh mikir segala sesuatu itu nanti gitu. Nanti di akhirat gitu. Nanti udah aja. Maka ketika kita berbicara masalah nanti, kebanyakan nanti, kita jadi nggak menikmati saat ini gitu, Bu. Pak. Makanya ada statement, nggak apa-apa lah hidup sekarang susah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi yang penting nanti di akhirat lebih baik. Nggak mungkin, Bu, Pak. Gitu. Ya, hidup itu nggak ada nanti, tapi sekarang, di sini, saat ini. Makanya guru saya itu bilang gini, salah satu kriminalitas tertinggi di masyarakat, menyebutkan ada tempat yang nanti lebih baik dari saat ini. Betul nggak? Karena kita nggak pernah punya tempat nanti, karena hidup selalu terjadi di sini, sekarang, saat ini. Emang Ibu Bapak bisa hidup di kemarin? Bisa hidup di besok? Nggak bisa. Kemarin dan besok itu udah jadi di sini. Betul nggak? Maka kita hanya hidup di sini, sekarang, saat ini. Gimana Ibu Bapak saya bisa kabur dari saat ini? Nggak bisa. Betul nggak? Tapi ketika mindset kita nanti, akhirnya kita tidak banyak bersyukur tentang saat ini gitu. Maka the best timing adalah now. So itulah kenapa now disebut present. Present disebut hadiah. Hadiah dalam bahasa Arab hidayah. Hidayah ada sekarang di sini saat ini. Jadi kalau sekarang bicara aku belum dapat hidayah, iya pikirannya loncat depan melulu sih gitu. Berarti hidayah adanya kapan? Di sini, sekarang, saat ini. Karena life is always present. Hidup selalu di sini saat ini. Nah, Ibu Bapak saya mau masuk introduction dulu sedikit nih. Yang menarik adalah banyak terjadi ketidaksesuaian usia jasad dan usia mental, Bu. Saya ulang ya.
banyak terjadi ketidaksesuaian usia jasad dan usia mental. Jasadnya ada di tanggal 18 ya hari ini. Jasadnya ada di tanggal 18 Juli. Kita ngomongin jam juga nggak akan pernah nyampe nih. Kenapa? Jam, detik lewat gitu. Pokoknya kita sekarang di sini secara biologis, tapi mohon maaf Bu, Pak. Usia mentalnya bisa nyangkut di 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu kira-kira. Buktinya apa? Kasus 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih pusing hari ini, Bu. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada yang begitu? Diam-diam gini sih. Iya ya, ini dia banget ya. Nah, mulai itu. Ini jadi ingat dia, oh dia 10 tahun yang lalu kok udah. Makanya begitu kamu lagi happy-happy ketemu orang yang 5 tahun lalu belum bayar utang, jadi bete, Bu. Misal. Ya, berarti kita penting nih. Ini saya mentalnya nyangkut di beberapa tahun yang lalu ya. Kok saya jadi nggak happy hari ini gitu. Makanya kalau banyak nyangkut di masa lalu, itu namanya tersangkut dengan memori. Tapi banyak juga yang nyangkutnya dengan imajinasi future. Kejadiannya baru tahun depan 2024, pusing dari hari ini, Bu. Ya, sekarang ngomong 2024 tuh sensitif banget nih. Bentar lagi gini, wah repot nih, udah. Ya, pusing udah. Oh, berarti udah tuh, udah gitu. Gitu ya. So, intinya Ibu Bapak maaf ya, kadang-kadang apa yang kita bahas sayanya juga nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah Ibu Bapak belajar ke sini adalah belajar hadir utuh di sini saat ini. Itu yang paling penting, Bu, Pak. Jadi pulang dari sini, kalau nggak ngerti-ngerti amat, nggak apa-apa, Bu, Pak. Nggak paham-paham banget juga nggak apa-apa. Tapi Ibu Bapak at least dalam 1 jam, 1,5 jam ke depan, Ibu Bapak hadir utuh di sini saat ini. Dan itu so much dalam tanda petik precious gitu. Makanya disebut taklim. Sampai sini oke? Nah, wilayah-wilayah ke belakang dan wilayah-wilayah ke depan, ini yang terjadi dalam banyak orang hidup di sini sekarang. Jadi hari ini tuh banyak orang yang hidup di kepalanya, bukan di hidup di sini, Bu. Gitu ya. Bangun tidur udah pusing, aduh nanti jam 9, baru jam 9 gini nanti gimana? Wah, udah. Ya. Yang nanti dibawa ke sekarang, jadi ribut ke seluruh sekitarnya. Jadi chaos, bangun-bangun tuh chaos gitu. Dan Ibu Bapak, momen yang paling penting untuk kita sadari cuma 2 nih. Mau tidur, bangun tidur. Ini penting banget nih. Nanti kita bahas ya. Itu ya. Karena tidur tuh, Bu, udah deh. Tidur, one of the most essential dalam hidup kita, Bu. Karena orang yang batinnya tenang, tidurnya tenang. Dan semua sekarang penyakit mental kaitannya sama tidur gitu. Makanya nanti di tidur itu ada yang namanya deep sleep. Nanti kita bahas ini di pertemuan ketiga. Ibu Bapak, kita kayak film dikit ya, loncat ke tengah, ke belakang gitu ya. Supaya rame gitu. Supaya dinamis gitu ya. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Oke. Kita hari ini akan menyelami now. Bukan nanti, bukan kemarin. We talk about now. Now, being present. Now dalam bahasa Quran, bahasa Islam disebut khusyuk. Maka belajar khusyuk. Disuruh apa? Hadir di sini saat ini. Allahu Akbar. Oh kunci. Oh ini. Nah itu nggak khusyuk namanya. Allahu Akbar. Aduh masakan belum. Nanti lupa beli ini. Oh itu nggak khusyuk udah gitu. Jadi sholat khusyuknya enggak gitu. Sip ya. Jadi yang penting sholatnya atau khusyuknya? Dua-duanya. Nah mulai nih. Ibu Bapak maaf ya, Ibu Bapak kalau sholatnya rajin tapi nggak khusyuk berarti nggak nyampe ke titik sampai. Diam di jembatan gitu. Makanya orang tua tuh nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Bagus. Tapi sekali-kali nanya, nah tadi sholat khusyuk nggak? Gitu Bu, Pak. Iya, karena yang penting tuh konteksnya khusyuknya, bukan sholatnya, bukan ritualnya aja. Itu satu paket yang nggak bisa terlepas gitu. Ya, nanti kita ngerti Ibu Bapak, dalam tradisi Islam so much beautiful roots. Dahsyat deh. Tradisi Islam itu memberikan alat dengan sangat indah. Once kita menggunakan alat ini dengan baik, itu akan sangat baik dalam kehidupan kita gitu. Maksud saya, jangan membubazirkan alat-alat yang udah diberikan dalam tradisi Islam, tapi kita taken for granted gitu. Sholat ngasal, puasa ngasal, yang penting iya, menggugurkan kewajiban, iya, udah. Jadi kita hanya wilayah berhenti di dalam konteks ritual gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Sip ya? Sip, oke. Sekarang kita renungkan begini.
Selalu, Ibu Bapak, karena kita bicara dalam wilayah tradisi Islam, the most fundamental Islam, itu nomor satu namanya adalah syahadat. Betul nggak? Iya. Jadi sholat nomor satu, nomor dua. Kok lama gini mikirnya? Ini udah ganti belum? Belum ganti, belum. Belum ada latest update, belum. Dari dulu begini-gini terus. Ini sholat nomor satu, nomor dua. Dua. Nomor satunya apa? Sip, mantap. Clear ya? Cuman kadang-kadang loncat ke nomor dua, nomor satunya skip, Bu. Kenapa? Ngerasa karena, oh ya udah, Islam aja. Jadi lupa tuh syahadatnya tuh apa gitu. Oh, kita cek, dikit. Kata pertama syahadat apa, Bu, Pak? Iya, ya, artinya apa artinya? Bu, tiada Tuhan selain Allah di belakang-belakang. Pertama. Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu Bapak udah sarapan belum ya? Kata pertama dalam syahadat apa? Iya, artinya apa? Kata pertama itu adalah aku. Ya, bersaksi kan kata kedua, berarti ini kan pertama. Iya, benar nggak ini? Nah, ulangi. Kata pertama di syahadat apa? Sip. Udah sampai situ dulu. Ntar ke belakangnya panjang. Udah situ dulu aja. Pertanyaannya, yang bisa melakukan kata kedua adalah orang yang sudah mengenal kata pertama. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Di mana saya mau bersaksi kalau aku tidak mengenal aku? Betul nggak? Saya mau nanya, Ibu Bapak mengenal aku nggak? Mengenal dirinya nggak? Gini. Ini udah kelamaan. Nah. Makanya dalam semua tradisi agama, mau ngomongin apapun, Bu, Pak, semua. Even di Yunani, kalau Ibu Bapak ngelihat Temple of Apollo di Delphi, itu di gerbangnya ada know thyself. Kenalilah dirimu. Man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Betul nggak? Berarti poin utama dalam syahadat adalah aku. Jadi orang yang bisa bersyahadat adalah orang yang mengenal aku. Ngomongin ilah, Allah, Muhammad, dan lain-lain. Tanpa mengenal aku, itu semua akan hanya menjadi sebuah ritual. Gitu, Bu. Ya, saya kasih contoh. Misalkan Ibu Bapak ketemu sama teman baru, ada orang yang baru ketemu di satu komunitas, ditanya, Ibu siapa? Mau jawab apa? Saya Abu, atau Mas siapa? Abu, oke. Abu tuh yang mana? Ibu Bapak kenal saya nggak? Gini. Ibu Bapak tahu saya ya? Kenal saya nggak? Ya, kita ketemuan cuma sejam aja gitu, Bu, Pak ya. Ibu Bapak maaf ya, ini yang penting selalu kita tekankan dalam kehidupan adalah poin tentang mengenal. Ibu Bapak maaf ya, mau ada pasangan yang udah nikah, mau itu silver, gold, ya, mau udah berapa puluh tahun, nggak akan ada orang yang benar-benar kenal sama pasangannya tuh nggak ada. Betul nggak? Kenapa? Karena semuanya terjadi dinamis. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih analogi. Kita pakai analogi aja biar gampang ya, Bu, Pak. Ya. Get into analogi supaya easy, simple, get the point. Ibu Bapak kalau nonton film, kalau Ibu Bapak si durasi filmnya itu adalah katakanlah 2,5 jam. Ibu Bapak bisa menyimpulkan film itu kalau nonton dari menit ke 0 sampai menit ke 2,5 jam. Betul nggak? Baru bisa menyimpulkan, this is good movie, bad movie, whatsoever. Karena Ibu Bapak menyaksikan semua scene filmnya. Oke sampai sini? Nah, sekarang saya mau kasih satu film sama Ibu Bapak. Saya kasihnya cuman satu scene di film ini. Terus saya nanya, Ibu Bapak filmnya rame nggak? Bisa jawab nggak?
Bisa jawab nggak? Scene itu salah satunya ada orang lagi ngebunuh. Buk! Mati itu yang dibunuhnya. Misalkan. Ibu bapak bisa menyimpulkan semua isi film nggak? Kenapa? Karena kita baru ngelihat satu scene dari ribuan scene di seluruh film. Betul nggak? So itulah kenapa ibu bapak terlebih sekarang di media sosial. Kalau kita cuma ngelihat satu scene orang, jangan menyimpulkan dia jahat, dia baik, dia gimana. Kita tidak menonton semua film hidupnya. Betul nggak? Ini kenal nggak, tahu nggak ada berita dia ya, wah diomongin. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Dia tuh ya, bener-bener deh, suami orang, wah ke suaminya, dah. Begini ya. Ini jadi lucu nggak Bu Pak? Lucu. Kenapa lucu? Soalnya bener. Ibu bapak ceritain yang bener jadi lucu aja. So that's why life is comedy. Makanya Dante itu bilang, the comedy of spiritual. Once kita ngelihat semua rangkaian hidup, this is something comedy gitu. Ibu bapak kita ngomong yang bener-bener pasti ketawa. Iya, ketawa. Kita ngetawain diri kita gitu loh Bu. Bener nggak ini? Nah, jadi ibu bapak kalau mau jadi komedian, omongin yang sejujurnya pasti lucu, udah gitu aja. Nah, so that's why we need the truth. Oke? So once kita melihat satu scene siapapun, jangan terlalu cepat dia orangnya. Kita nggak bisa mengejudge apapun dalam konteks kita nggak pernah tahu the whole history of life gitu. Tapi karena sekarang kita impulsif, karena semuanya melakukan, ibu bapak jangan lupa ya, semua orang ngomong benar tidak mengakibatkan itu menjadi kebenaran. Kebenaran tidak dinilai dari berapa orang banyak yang bicara, Bu. Mau 1000 orang lawan 1, 1000 ngomong kebohongan, itu bisa seperti kebenaran. Dan kebohongan yang diulang-ulang, itu akan seperti kebenaran. Betul nggak? Jadi kita ini hidup dalam kebenaran atau dalam kebohongan? Jadi kita ini sering membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Alhamdulillah. Kalau udah mulai sadar-sadar gini, udah ciri-ciri mau sehat gitu, Bu, Pak. Sip ya? Jadi maaf nih, jangan ngomong bersyahadat kalau masih banyak judgment gitu. Berarti nggak syahadat namanya. Dikit-dikit dia, dikit-dikit gitu. Kayaknya tetangga gini. Tetangga beli kompor yang pusing kita. Beli mobil baru yang pusing. Dari mana duitnya ya? Jangan-jangan dia nggak mau pusing semua. Tapi ngomong aku bersyahadat. Aneh ya Bu, Pak? Jadi yang aneh siapa Bu, Pak? Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke ya? Sip. Dah. Ulangi ya, ini kita warming up sebentar, sedikit lagi. So, kembali ke Tuhan adalah kembali ke saat ini, Bu. Once we present, ilaihi rojiun. Ibu bapak jangan nunggu dikafanin lah. Jangan nunggu pakai udah di tanah gitu. Bukan itu poinnya. Saya pertanyaannya gini, mau ketemu Tuhan abis mati atau sebelum mati, Bu? Pilihan, your choice. Karena masih berpikir nanti ketemu Tuhan. Nah, nanti kalau sekarang nggak ketemu, nanti ketemu. Kalau salah orang, salah objek gimana? Gitu kira-kira. Sip ya? Karena dia selalu dekat, dia selalu ada, dan dia nggak pernah terpisah dari siapapun. So that's why sekali lagi, nomor 1 paradigmnya bukan mencari, tapi menemukan. Saya mau menemukan. Kenapa? Kalau ibu dan bapak saya konsepnya menemukan, concernnya ke dalam. Kenapa? Karena semuanya di dalam diri kita. Artinya kalau concernnya ke dalam, yang di luar nggak terlalu kita sibukin. Nggak terlalu kita kepoin. Gitu. Kan sekarang kepo tuh jadi sesuatu banget ya, Bu, Pak. Knowing every particular object, coba bayangin. Every particular object. Hal kecil. Semua tetangga kita tahu kasusnya. Artis-artis tahu kasusnya. Tapi nggak kenal sama dirinya. Sampai sini oke? Jadi nomor 1, bersyahadat kita maknai gak usah terlalu kepo. Itu orang yang bersyahadat salah satunya. Karena di situ nanti tugas kita hanya menyaksikan. Sampai sini oke? Ibu bapak sehari semalam minimal syahadat berapa kali?
Nah, mulai ini. Sehari semalam. Nah, 17 rakaat. 5. Wah, bahaya. Waktu subuh berapa kali syahadat? 2. Emang syahadat berapa rakaat ya? Syahadat. Salat subuh berapa rakaat? 2. Jadi syahadatnya berapa? 1 atau Bu, Pak? 1, nanti bentar lagi 2, bentarnya lagi 2, bentarnya lagi 2, bentarnya lagi 2. Jadi berapa kali? 9. Minimal itu. Belum qobla, ba'da. Tapi beres sholat ngenilai orang lain. Dia lagi syahadat nggak? Enggak. So means, orang yang bersyahadat tidak terlalu sibuk dengan faktor eksternalnya. Itu baru namanya bersyahadat. Soalnya burung beo diajarin bahasa syahadat, bisa ngikutin nggak? Bisa. Makanya Allah di situ nanti di Quran bilang, apa bedanya sih kamu sama binatang ternak gitu? Kalau beo bisa ngomong asyhadu alla, kamu asyhadu alla, dua-duanya nggak menggunakan kesadaran, so there is no different, gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Sip ya? Jadi syahadat senjata bukan? Begitu mulai ngomongin orang, asyhadu alla, stop. Mau ngejak, asyhadu alla, stop. Makanya orang yang bersyahadat baru bisa sholat. Ini syahadatnya nggak pernah dibahas, tiba-tiba langsung sholat. Habis itu ngurusinnya gerakan lagi. Gitu. Makanya kita berbicara dalam konteks esensial. Sampai sini oke Ibu Bapak? Sip ya, Ibu Bapak punten ini akan sedikit ngebut dikit aja, supaya fasenya gitu. Supaya Ibu Bapak nggak punya waktu untuk mikirin tim, gitu kira-kira ya. Jadi kita pakai fast pace gitu kira-kira. Sip ya, oke ya, clear ya. Sampai sini oke? Bisa mulai memaknai bersyahadat Bu Pak? Once everything, asyhadu alla, gitu. Dipakai jurus syahadatnya itu dipakai gitu. Ya, oke. Bismillah ya. Udah ya, pemanasan cukup ya. Udah mulai berkeringat Ibu Bapak? Oke. Saya nanti balik ke page 1, kita ke page 2 dulu langsung. Nanti kita balik ke situ untuk conclusion. Oke. Ibu Bapak kita get direct. Kita menggunakan beberapa pendekatan supaya jadi holistik. Setuju ya? Kita akan menggunakan pendekatan psikologi barat, psikologi timur, tasawuf, dan teologis. Nah, pendekatan yang 4. Tapi udah pokoknya diramu, Ibu Bapak tinggal makan enak aja gitu ya. Oke. Bismillah ya. Once we get there, begitu kita nanti sampai ke situ, kita akan mendapatkan sesuatu gitu. Ya, bismillah. Jadi ini racikan-racikan yang siap saji. Tapi pulang ke rumah jangan langsung ditelan, dikunyah, dirasa-rasa. Ya, karena selama ini orang banyak percaya, nggak ngunyah dulu, percaya aja gitu. So that's why blind belief namanya. Once we blind belief, that's it. Kita melompati the critical thinking, experience, main percaya aja. Dan di situ very disaster nanti. Makanya hati-hati dengan kepercayaan. Oke? Sip ya? Makanya saya selalu bilang, Ibu Bapak juga nggak usah percaya-percaya amat omongan saya gitu. Tapi untuk direnungkan. Jangan langsung, benar kata si Abu Oja. Oh itu udah batal tuh, batal. Ya, itu lasut. Kalau permainan tuh namanya lasut. Gitu. Sip ya? Oke, let's get dive. Kita pakai bahasa dive karena kita mau menyelam, Bu. Karena mutiara itu nggak pernah ada di permukaan. Ibu Bapak nyari mutiara di permukaan, impossible. Mutiara itu selalu ada di dasarnya. Berarti kalau mau ke dasar harus melewati permukaan dan menyelam. Berarti kalau mau menyelam harus siap basah, harus siap ada engap-engapnya, harus siap gelap-gelapnya, kaget-kagetnya. Itulah perjalanan suluk gitu. Makanya kalau ada orang ngomong perjalanan spiritual indah, so beautiful, pret Bu Pak, enggak gitulah. Dah. Spiritual journey itu a lot of pain. Oke? Pertanyaannya, siap nggak gitu? Makanya kalau di dalam ilmu tarekat itu harus ada perjanjian dulu. Siap nggak ke jalur ini? Kenapa? Ini nggak ada way to return, nggak ada jalan balik nih. Begitu masuk, bahasa sekalian. Nggak bisa setengah-setengah. Gitu. Tapi Ibu Bapak mau nggak mau, kapanpun, dimanapun, waktunya pasti harus ke dalam. Ini cuma urusan waktu, gitu kira-kira. Sip ya? Oke? So kita akan menyelami pain kita masing-masing. After ini Ibu Bapak, kita akan banyak menyadari kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Kita akan menyadari betapa banyaknya luka di dalam diri kita.
Karena kita nggak sadar lukanya di dalam, kita nyalahin orang lain terus gitu. Makanya lukanya makin gede. Orang lain nggak berubah, kitanya makin gila gitu, Bu. Sip ya? Makanya kembali menuju sadar. Ibu Bapak lawan kata sadar apa ya? Gila, mabuk. Sip ya? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Jadi hari ini kita akan bangun dari mabuk, kita akan bangun bersama. Bangun dalam perspektif Quran disebut kiamat. Disebut al-qiyam. Qiyam itu bangkit. Jadi begitu Ibu Bapak ngerti segala sesuatu, ciri-ciri orang kiamat tuh simpel. Oh, nah, itu lagi kiamat. Gitu ternyata. Oh, begitu Ibu Bapak mendapatkan wow efek, Ibu Bapak lagi ada al-qiyam di dalam dirinya. Sampai sini oke? Termasuk kalau lagi diam-diam gini nih. Nah, diam-diam gini tuh antara ngerti banget atau nggak ngerti banget. Itu tipis memang. Oke. Sip ya, Ibu Bapak ya. Aduh, Ibu Bapak ini ngomongin ini tuh berat banget ya. Makanya kita ketawa-ketawa aja lah ya. Once ketawa-ketawa jadi ringan lah. Oke, bismillah ya. Bismillah. 10 minutes full attention, oke? Karena ini harus latihan, Bu, Pak. Orang yang nggak pernah latihan fokus, 2 menit, 3 menit, dia ditur. 2 menit kelamaan. Sekarang tuh penelitian mengatakan 8 detik orang bisa fokus. Dan itu harus dilatih. Sip ya? Begitu Ibu Bapak drift away, ke PIM, ke sensi, masak, balikin lagi gitu. Ya, makanya saya pasti banyak nanya. Kenapa? Pertanyaan segala sesuatu untuk menjadi jangkar supaya kita hadir di sini gitu. So that's why kenapa di situ perlu dialog, Bu, Pak. Kalau ceramah tuh diturnya banyak gitu. Makanya saya nanya lagi supaya jadi jangkar lagi supaya momen now and now gitu. Sip ya. Jadi kalau saya tanya Ibu Bapak jawab terserah apa aja, nggak penting jawabannya, yang penting jawab udah gitu. Ya. Dah, mau salah mau benar nggak ada urusan ya. Karena tujuannya bukan benar salahnya, jangkar aja gitu. Nah. Sip. Oke? Nggak perlu malu salah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada. Begitu masuk rumah ini ruangan bebas benar salah, Bu, Pak. Ini ruangan non duality, setuju ya? Karena ruangan ini menerima kita apa adanya. Ruangan ini nggak pernah komplain, Bu, Pak. Mau meja di sini, mau kursi, ruangan nggak pernah komplain. Maka jadilah manusia ruang. Yang bisa meruangi, yang bisa menaungi semua perabotan-perabotan hidup gitu. Sip ya? Dapat ya? Oh, dari home-nya udah mulai dapat nih. Oke. Oke. Bismillah ya. Diri. Who am I? Ibu Bapak jangan bosan ya, ini kita ulang-ulang nih. Tapi dalam perspektif yang berbeda gitu. Who am I? Siapa I? Who really am I? Am I the name? Apakah saya nama? Apakah saya jabatan? Apakah saya ibu rumah tangga? Apakah saya seorang? Which one? Maka judul kita hari ini banyak aku di dalam aku. Aku tuh banyak, Bu, Pak. Waktu Ibu Bapak marah, aku bukan. Waktu Ibu Bapak kesel, aku bukan. Which one? Kok pagi-pagi marah, siang enggak? Siang happy, malamnya bete. Aku tuh yang mana sih? Gitu. Jangan-jangan kita merasa ketika bete aku, sedih aku, terus aku yang mana? Betul nggak, Bu, Pak? Jangan-jangan ketika satu pikiran datang, ini adalah aku. Ketika perasaan datang, ini adalah aku. Akhirnya kita mengidentifikasi diri sesuai dengan pikiran kita. Ibu Bapak, sorry to say, pikiranmu bukan dirimu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti antara aku dan pikiran ada jarak nggak? Aku dan pikiran ada jarak nggak? Kalau pikiran adalah objek, berarti ada subjek yang memerhatikan pikirannya. Karena kita jarang menjadi subjek, kita menjadi objek pikiran. Maka kebanyakan orang digunakan oleh pikirannya, bukan menggunakan pikirannya. Sampai sini oke? Ulang-ulang. Saya dikasih spidol untuk saya kasih nulis. Betul nggak, Bu, Pak? Jadi dia harus under control saya nggak? Maka kalau saya pengen nulis saya, spidol ngikutin aja. Berarti saya menggunakan spidol. Tapi begitu spidol yang menggunakan saya, dia akan nulis coret-coret, sayanya jadi nggak sadar. Oke? Berarti antara digunakan dan menggunakan, ini dua hal yang berbeda. Maka memiliki harta dan dimiliki harta, ini dua hal yang berbeda. Orang stres bukan memiliki harta, tapi dimiliki oleh hartanya. Jadi bukan nggak boleh punya harta, bukan.
Bu, sekarang, nggak apa-apa orang soleh ya, Islam tasawuf banget tuh, hidupnya kere, susah. Enggak gitu Bu, Pak. Enggak. Bukan. Tetapi dia tidak dimiliki oleh hartanya. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi sekarang nggak apa-apa lah, sekarang sengsara di sini. Itu tipikal-tipikal yang malas tapi menggunakan dalil-dalil agama gitu loh Bu. Bapak-bapak, orang beriman tuh memang sengsara di dunia. Bukan, malas aja sih gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Oke, kita mulai bedah satu-satu nih. Supaya kita tahu who the real I. Kenapa? Karena the true MI itu namanya fitrah, Bu, Pak. Makanya Ramadan itu kembali ke fitrah. Berarti yang namanya fitrah itu enggak pernah berubah dan dia selalu seperti itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Foto ibu bapak 15 tahun lalu sama sekarang ada perubahan nggak? Ibu bapak ini untuk diketahui dan disadari ya. Detik ini adalah hal yang baru untuk ibu bapak. Betul nggak? Sekarang pernah nggak? Pernah. Detik ini pernah nggak? Ibu bapak mau udah ulang-ulang ke rumah ini, detik ini tetap baru. Karena kita belum pernah mengalami detik ini. Jadi ibu bapak ini membaru nggak? Ya, jadi ibu bapak tenang aja, hidup tidak pernah menua, yang ada membaru. Cuman baru rambutnya jadi putih, baru putih gitu. Tapi pertanyaan kebanyakan orang sekarang, how old are you? Jarang yang nanya, how new are you? Betul nggak? Berarti kita ini membaru atau menua? Membaru ya. Minimal menyenangkan hati kita masing-masing, udah gitu aja. Sip ya? Loh, ibu bapak yang jam 7 udah bukan yang sekarang loh. Selnya udah ganti, paradigmanya udah ganti, memorinya udah ganti, everything is changing. Di semesta ini nggak ada yang diam, gitu. Ya, to be simple. Let's deep dive ya, Bismillah. Ada fitrah. Oke, sekarang gini Ibu Bapak. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Di situ ada kata-kata siapa yang muttaqin? Yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Oke? Saya mau tanya, Ibu Bapak beriman kepada yang gaib enggak? Ya? Apa artinya gaib? Pokoknya gaib aja. Nah. Gaib itu apa sih, Bu, Pak? Oke. Ya, Allah gaib enggak? Benar? Benar? Oke. Udah benar lagi ya? Benar. Enggak apa-apa, Bu, Pak ya. Namanya juga belajar. Oke. Gini. Ibu Bapak, alif lam lam ha ini Allah bukan? Ini alif lam lam ha ini Allah bukan? Nama Allah. Makanya ada Asmaul Husna. Sip. Jadi alif lam lam ha ini Allah atau nama Allah? Nama Allah. Sip. Oke? Saya mau nanya. Kalau ada namanya, harus ada barangnya nggak? Ini apa Bu, Pak? Botol aja gitu ya. Nah, benar di dalamnya ada air, benar. Kalau saya nyebut botol, berarti ada barangnya nggak? Mungkin nggak ada barang, atau kebalikan. Mungkin nggak ada nama, tapi nggak ada barangnya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena nama untuk menunjukkan sebuah eksistensi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Oke, saya mau nanya. Ini alif lam mim ha nama bukan? Berarti ada barangnya nggak? Sip, mantap. Oke? Kalau ada barangnya, berarti sifat Allah nomor 1 apa? Sifat Allah nomor 1. Ini orang suka ketukar, Bu, Pak. Sifat Allah adalah kasih sayang. Bukan, kasih sayang itu nama Allah. Bukan sifatnya. Betul nggak nih? Karena sifat Allah nomor 1 adalah wujud. Loh, ingat nggak pelajaran TKSD? Sifat Allah.
wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, kiamu, dan seterusnya. Betul nggak? Jadi nomor satu sifat Allah apa? Berarti kalau ada nama, ada barang nggak? Berarti kalau Allah adalah nama, ada wujudnya nggak? Nah gitu. Jadi Allah gaib nggak? Ini udah muter ke sana, ke sini, ke sana, gaib nggak? Gaib sih. Wah. Tuh ciri-ciri jawaban kurang sarapan sih, nggak apa-apa ya. Ibu bapak. Di surat 57 ayat 3 nih. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir dan dialah yang batin. Ibu bapak gini, nggak apa-apa sih mengartikan goib, nggak kelihatan. Oke. Tapi kita dive into bahwa bil goib adalah sesuatu yang batin. Yang apa Bu Pak? Maka kalau yang wujud adalah yang lahir. Maka orang yang bertakwa, dia mengimani ada sesuatu yang batin. Sampai sini oke? Supaya nanti goib apa? Pokoknya goib. No, goib mean sesuatu yang batinnya. Oke? Oke? Jadi ibu bapak ini makhluk goib nggak? Iya, punya batin nggak? Iya, berarti ada yang goib nggak? Berarti kita makhluk goib nggak? Iya. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang baru, oh makhluk goib baru. Nah. Ibu bapak maaf ya, ini memang kita udah terlalu lama dikasih informasi tentang hal-hal ini dengan sesuatu hal yang balik lagi tuh. Langit ketujuh. Jadi nyari Allah tuh jauh banget gitu Bu. Gimana sih orang di Quran diulang-ulang juga aku sedekat urat leher, betul nggak? Bible mengatakan I'm with you. Vedanta mengatakan the Atman with Brahman one. Gimana? Semua tradisi agama tuh memiliki esensi yang sama. Aransemennya doang beda-beda gitu. Jadi jangan terlalu sensi sama aransemennya, padahal lagunya itu juga gitu loh Bu Pak. Oke ya, sampai sini ya. Sip ya. Ingetin kapan-kapan kita bahas goib agak lebih dalam, karena kalau sekarang muternya agak jauh gitu. Tapi to be simple means lahir batin, lahir goib. Sesuatu yang goib adalah insight di dalam konteks jasmania gitu kira-kira. Itu disebut wilayah batin. Oke? Jadi ibu bapak punya wilayah batin nggak? Sip. Berarti kalau ibu bapak yakin punya wilayah batin, disitulah artinya aku beriman kepada yang goib. Karena aku punya wilayah batin. Punya Bu Pak? Nah, kita tanya dulu. Apa buktinya? Bukti kalau kita makhluk goib apa? Begitu ibu bapak ngelihat saya sekarang, ibu bapak merem, saya bisa ada di dalam ibu bapak. Betul nggak? Yes. Berarti kehadiran saya ada di dalam batinnya ibu dan bapak. Meskipun saya nggak ada di sini, tubuh fisik saya udah nggak di sini, tapi saya tetap hidup di dalam ibu dan bapak. Betul nggak? Jadi kematian itu ada nggak? Nah, nanti kita bahas. Sekarang orang ngomong kematian. Iya, yang mati itu tubuh fisiknya. Betul nggak? Saya udah nggak ada, udah masuk nih tubuh fisik saya ke tanah kusir. Ibu bapak masih bisa nonton YouTube nggak? Ada saya di situ nggak? Jadi saya mati nggak? So siapa yang mati? Which one? Part mana yang mati? Nah. Oke sampai sini? Nah, kira-kira kita nggak ngerti ini, pasti banyak chaos dalam hidup. Karena nggak tahu mana wilayah jasad, mana wilayah batin, mana wilayah konteksnya zohir, mana wilayah batin. Gitu. Makanya Allah mengatakan, aku adalah yang zohir, aku adalah yang batin. Sampai sini oke? Oke? Ctrl S, save dulu, simpan di satu folder di sini. Gitu ya Bu Pak. Simpan ini dulu. Nanti kapan-kapan kita unfold. Disimpan dulu aja. Nah, karena kita mau proceed ke sini. Sampai sini oke Bu Pak? Sip? Paham? Atau puyeng? Paham ya? Dah. Mau puyeng juga paham-pahamin aja dong, nggak apa-apa ya. Dah. Diterima aja dulu, nanti direnungkan. Oke, sekarang gini.
Berarti yu'minuna bil ghaib, orang yang menyadari tentang ada wilayah batin di dalam diri seseorang. Oke? Berarti kalau begitu, yang memengaruhi jasmania itu adalah faktor kinerja batin seseorang. Betul nggak? Maka dalam perspektif ini ada jasad, batiniahnya disebut jiwa, esensi hidupnya disebut ruh. Maka ada daya hidup, ada batin, ada wadah. Daya hidup, ada batin, ada wadah. Ketiga hal ini menyatu, disitulah disebut, aku ciptakan makhluk yang sempurna. Karena kenapa? Kita punya wilayah batin dengan jiwa, dan di setiap di sini ada kecerdasan-kecerdasan gitu. Dan ini yang nggak dimiliki semua makhluk Allah yang lain. Ibu bapak kucing itu nggak punya, cita-cita minggu depan mau healing ke Jogja. Nggak ada bu, kucing cuman sekarang, udah. Dia nggak punya memori, dalam tanda petik ya. Dia nggak punya imajinasi. Nah ibu bapak, sorry itu harus saya sampaikan. Justru yang membuat hidup kita nggak asik hari ini, alat yang Allah kasih dahsyat, justru malah melawan kita. Kita dijajah oleh memori kita dijajah oleh imajinasi kita. Betul nggak? So artinya apa? Intelektualitas kita menjajah diri kita. Jadi yang menjajah diri kita bukan orang lain, bukan musuh, tapi karena aku tidak bisa berdamai dengan wilayah batinku, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi kalau sekarang bahasa kita belajar kebatinan, udah tuh mikirnya uka-uka lah, inilah bukan. Mengelola batin adalah mengelola jiwa kita. Dalam perspektif akademis, wilayah inilah disebut wilayah psikologi. Maka tubuh fisiknya oke, tapi ngerasa sakit. Oh, psikosomatis namanya. Makanya leluhur kita tuh udah ngerti banget urusan ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa nggak ditukar? Ngerti. Once ini baik, datang dari batin yang baik. Gitu, Bu. Kan kita nyanyi-nyanyi aja, ngerti-ngerti amat. Enggak sih kadang-kadang gitu. Ya, waktu upacara nyanyi aja. Tapi nggak ada refleksi gitu. Karena kita niatnya cuma upacara. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi Bu Bapak nanti kita ngerti bahwa our local wisdom itu precious banget Bu Pak. Cuman kadang-kadang jadi reimport gitu. Ngerasa udah ada bahasa-bahasa lain. Ini yang paling benar. Padahal dari sini-sini juga gitu. Padahal the total wisdomnya nanti kita akan ngerti gitu. Ya, anyway, nanti jadi belok nanti ya. Bisa sini lagi ya. Sip. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Oke ya? Nah, meniti ke dalam adalah meniti menuju kepada wilayah batin namanya. Oke, to be simple. Once we understand ini, jadi kalau nanti ada pertanyaan, mengenal diri itu mengenal apa sih? Mengenal wilayah batin kita. Ibu bapak, batin kita di luar atau di dalam? Di dalam. Makanya semua tradisi agama ngajak ke dalam. Gak ada tradisi agama yang ngajak keluar tuh gak ada. Agama adalah jalan untuk kita masuk ke dalam. Oke? Maka agama bukan tujuan. Tapi agama ada jembatan. Tujuannya sampai ke dalam. Boleh lewat jalur lain dan beda dengan jalur kita nggak? Bebas. Nggak ada jalur yang terbaik karena kenapa? Semua jalurnya unik. At the end, kita akan menemukan jalur itu masing-masing. Tapi sebelum ke jalur yang satu, pakai dulu jalur orang lain. Nggak apa-apa lah. Karena nanti pelan-pelan menemukan. This is my way. Makanya my way. Gitu. Jadi dari 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan ke dalam. Masing-masing nggak ada yang sama. Jadi nggak usah terlalu kepo sama jalan orang lain. Beda dikit, salah banget. Tar dulu. Nggak bisa kita langsung ngomong salah banget. Kenapa? Kitanya aja yang nggak paham. Gitu. Makanya kita orang Islam disuruh haji, Bu, Pak. Haji ngapain sih? Main agak jauh. Lihat tuh banyak beda di situ. Betul nggak? Pulang, ngerti wawasannya semakin luas. Bahwa banyak sekali perbedaan jalan menuju Tuhan, gitu. Oke? Oke. Bismillah ya. Kita mudahkan begini, Ibu Bapak. Wilayah batin kita itu adalah wilayah yang terdalam, nggak ada ujungnya. Kalau saya mau ngecek ini sumur berapa dalam, lemparin koin, 1 menit, oh segitu.
Tapi begitu ting, 2 detik, tak. Oh berarti dangkal. Tapi wilayah batin, koin ting. 40 tahun nggak ada bunyi-bunyinya, Bu, Pak. Saking dalamnya. Sip ya. Ibu Bapak pasti pernah ngelihat satu video bahwa botol ini kalau nggak ada isinya, dipencet, berisik, Bu, Pak. Betul nggak? Berarti orang yang batinnya kosong, berisik pasti. Udah gitu aja. Oke kan nih? Tapi ini dipencet-pencet nggak berisik, bener nggak? Nanti ending ini ibu bapak habis kosong, ibu bapak cobain sendiri. Klak, klak, gitu nggak kira-kira? Berarti kalau yang dalamnya kosong, ciri-cirinya apa? Pasti berisik. Maka air beriak, tanda tak dalam. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak kalau ada orang berisik, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Karena once berisik, nggak mungkin berisik. Makanya dalam psikologi itu ada sedikit ya, disebut Dunning-Kruger effect. Semakin kencang orang ngomong, semakin nggak ada isinya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Berarti kalau lagi nyaring, isinya gimana? Nah, berarti di antara ibu bapak sekarang yang paling kencang suaranya siapa? Saya. Jadi ibu bapak nggak usah dengerin amat sih, gitu. Oke, sip ya? Oke ya? Oke, bismillah ya. Ibu bapak kita make it simple, get quick. Yang penting ibu bapak dapat capture, this is the meaning. Lebih simpel ya. 1. Wilayah batin kita hari ini dulu, kita bagi 3. 4, Deng. Duh, mudah-mudahan keburu ya. 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke? Ulangi ya. Kita bagi wilayah batiniah kita, yu'minuna bil ghaib dalam keadaan 4. Maka di Al-Baqarah, yu'minan bil ghaib, yang pertama kepada yang ghaib, yang kedua mendirikan sholat, gitu nggak kira-kira? Yes, nanti kita ngerti. Itu bukan urusan ritual aja, bukan. Ibu bapak maaf ya, orang yang rajin sholat belum tentu menyelami batinnya, belum tentu. Justru sholat intinya adalah selami batinmu. Makanya kalau kamu udah menyelam ke dalam batinmu yang paling dalam, ciri-cirinya cuma 1, salam kanan, salam kiri, selesai. Jadi kalau orang sholat nggak damai, berarti dia nggak menyelam ke dalam. Berarti dia hanya menggugurkan kewajiban, that's it. Sip ya? Makanya kenapa di 29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. 29:45 mengatakan, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena di wilayah terdalam dirimu, kamu pasti nggak akan berbuat kekejian, nggak mungkin. Di wilayah terdalam dirimu, kamu pasti nggak akan berbuat kekacauan, nggak mungkin. Kenapa? Karena di wilayah terdalam dirimu itu adalah aku. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi Allah dekat apa jauh? Nah, dekat di sini nggak ngomongin dekat geografis, bukan. Saya sama ibu yang di belakang jaraknya paling 1 menit kurang nyampe, betul nggak? Dekat banget. Tapi dekat di sini wilayahnya di kesadaran. Karena suami istri yang duduk sekamar pun cuma jarak 1 meter, setengah meter. Yang satu nge-WhatsApp siapa, yang satu nge-WhatsApp siapa, tetap jauh nih gitu. Bener nggak Bu, Pak? Sip ya. Jadi kedekatan bukan wilayah jarak. Karena urusan Tuhan tidak ada time and space. Oke? Jadi doa di depan Ka'bah sama doa di Palem, mana yang dikabul, Bu, Pak? Mantap. Gitu. Sip ya? Karena wilayahnya tidak pada letak geografis. Berarti geografis lepasin, berarti surga bukan geografis. Sip? Neraka bukan geografis. Akhirat bukan geografis. Karena kenapa? Semua ada di wilayah batinmu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Jadi surga di mana, Bu, Pak? Neraka di mana? Akhirat di mana? Kan sekarang mikirnya, nanti di akhirat. Maka nggak nemu-nemu gitu. Sip ya? Jadi ibu bapak sekarang lagi di surga, lagi di neraka. Nah, terserah masing-masing. Sip ya? Oke. Makanya nggak ada kalimat kembali ke surga, nggak ada. Kembali ke Allah. Ya, oke. 1, ya, ibu bapak, ini penting untuk kita sadari. Penting. 1,
Wilayah batin kita yang paling atas, kalau ini iceberg, Bu, Pak, kita ngeliat tuh tip of iceberg, ngomong gunungnya pendek banget ya, tar dulu. Yang kelihatan di atas itu hanya bagian yang paling kecil, sedikit. Oke? Yang paling sedikit ini namanya dunia sadar. Oke? Begitu ibu bapak masuk ke dalam dikit, dunia bawah sadar. Begitu ibu bapak masuk lagi ke bawah, dunia tidak sadar. Sampai sini oke? Saya mau nanya, kalau gitu, ruh, arsy Tuhan, Allah ada di sadar, bawah sadar, atau tidak sadar? Di mana? Allah ada di sadar, bawah sadar, atau tidak sadar? Di mana? Di bawah lebih dalam lagi. Disinilah ruh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Inilah yang paling bawah disebut self, atau inilah diri sejati. Jadi kalau masih dalam wilayah sadar, bawah sadar, tidak sadar, belum yang namanya diri sejati. Oke? Aduh, diam gini. Bagaimana kita jadi good reflection kalau ternyata itu sangat dalam? Ya. Ya. Sedalam dia ke bawah, dia akan menampil ke atas. Ke dalam kesadaran. Semakin dalam di bawah, dia akan menampil ke atas. Maka semakin orang main ke bawah, dia akan menampil ke atas. Ibu bapak kalau ngelihat ada gunung, ada sungai, ada refleksi gunung dan sungai nggak? Ya. Berarti refleksi gunung dan sungai ini adalah gunung yang terefleksi oleh bayangan sungai, betul nggak? Saya tanya, ketika si gunung bisa terefleksi sama sungai, dan tergambar dengan sangat perfect ketika sungainya tenang atau ketika sungainya beriak. Maka ibu bapak, sorry to say, kita nggak bisa jadi refleksi Tuhan kalau jiwanya terlalu banyak riakan. Gitu. Sampai sini oke? Maka Musa mampu membelah lautan. Kalau Musa membelah lautan, berarti lautannya jadi tenang nggak? Ibu bapak jangan terjebak dongeng, ada tongkat set, Musa, bukan, nggak gitu, enggak. Maka Yesus bisa berjalan di atas air. Berarti kalau Yesus berjalan di atas air, riak air mempengaruhi dia nggak? Kalau Yesus berjalan, Nabi Isa lah, ini nanti sensitif lagi ya. Ya Yesus, Nabi Isa itu juga ya. Nah. Kalau Nabi Isa atau Yesus berjalan di atas air, berarti dia di atas air, dia terganggu oleh gelombang air nggak? Berarti kalau Yesus berjalan di atas air, kira-kira dia menjadi refleksi Tuhan yang terbaik nggak? Itulah di Bible mengatakan aku dan Bapa satu. Kenapa? I am the reflection of God, gitu. Oke? Berarti ketika Musa membelah lautan, yang lautannya beriak, dia belah, ada jalan. Berarti jalannya tenang nggak? Berarti Musa tidak lagi terikat dalam semua drama-drama hidup. Gitu, Bu. Oke, sampai sini? Sip ya? Berarti Musa di sini juga nggak? Isa di sini juga nggak? Iya. Makanya ketika Yesus udah berjalan di atas air, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Jangan dipikir Yesus datang ke tanah kusir, setanah kusir bangun lagi. Bukan. Hanya orang yang sadar yang bisa menuntun orang yang bangun menuju kepada kesadaran. Ketika Isa sadar, ketemu orang ngobrol sama Isa. Oh, dia bangun, dia bangkit dari kematian. Jadi pulang dari sini kita bangkit dari mati nggak, Bu, Pak? Sampai sini oke? Sip.
Aduh, udah mulai diam-diam gini nih. Oke ya. Sip ya. Dapat ya? Clear ya? Sip. Nah. Enggak, bukan. Loh, Ibu Bapak, ini kita lagi bahas ulang-ulang ya. Ini kita selalu ulang-ulang. Ini dibahas di S3-nya Harvard, Bu, Pak. The Essential dari eksoterik, pusing aja, Bu, Pak. Udah gitu. Tapi udahlah ya. Baca-baca buku yang pusing tugas saya udah. Ibu Bapak pokoknya dapat menu yang enak aja, dah gitu ya. Sip ya, sampai sini ya. Dapat ya. Sekarang Ibu Bapak, kita alami dalam keseharian. Ya, to be simple. Make it simple. Penting untuk dimengerti ini. Ibu Bapak, alam sadar itu kekuatannya 1%, Bu, Pak. Jadi Ibu Bapak sadar tuh nggak banyak dalam sehari. Makanya gini, sekarang kemana, loncat lagi kemana. Ini bisa jadi sadar seharian ini cuma 2 jam ini, Bu, Pak. Abis ini nggak sadar lagi gitu. Bisa jadi. Paham maksud saya? Dapat ya? Makanya Ibu Bapak sekarang lagi berlatih di wilayah yang kecil. Makanya it's very hard. Susah banget. Kenapa? Karena wilayah bawah sadar itu menguasai 9%. Dan wilayah tidak sadar menguasai 90%. Sampai sini oke? Jadi sadarilah Ibu Bapak banyak dipengaruhi ketidaksadaran. Oke? Nah, apa sih? Yuk. Lebih simpel ya. Kalau ada pertanyaan siapa aku, satu ya, ini untuk gampang aja dulu. Nanti pelan-pelan kita masuk ke esensi. Aku adalah sekumpulan memori. Nah, itu dulu. Karena ini dan ini adalah memori. Jadi Ibu Bapak, kita ini alat rekam yang paling canggih. CCTV Tuhan yang paling canggih, at any moment recordingnya nggak ada yang hilang. Oke? Di setiap memori ada momentum emosi. Karena ada memori yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Bersyukurlah kita punya tidur, kita punya mimpi, karena setiap ibu dan bapak mimpi sedang mengiris memori-memori yang nggak asik dan nggak enak. Ibu bapak, hal-hal kejadian waktu TK, SD yang nggak menyenangkan, udah nggak ingat aja sekarang. Tapi momentum yang menyenangkan, yang asik banget, top, sampai detik ini pasti ingat. Betul nggak Bu? Yes. Deg-degannya pertama kali ditembak pacar gitu misalnya. Oh, itu salah satu yang agak nggak susah dilupain. Gitu. Misal. Oke sampai sini Bu, Pak? Oke sampai sini? Sip ya? Berarti kita ini 99% dikuasai oleh memori. Dan ketika kita tidak bisa mengambil alih memori sebagai kesadaran, kita hanya akan menjadi budak memori. Maka di Quran dikatakan, janganlah menjadi budak, diperbudak. Slave di Quran bukan masalah ada pembantu, budak yang bentuknya apa, bukan. Diri kita diperbudak oleh memori. Contoh diperbudak sama memori apa coba? Masalah 5 tahun yang lalu, ingat sakit hati, sakit. Melihat waktu dulu di Pantai Kuta, ya di Pantai Kuta pas diputusin pacarnya, sakit hati. Pantai Kuta tuh ya, udah jadi nyalahin Pantai Kuta. Apa urusannya coba? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah ibu bapak kalau sekarang marah-marahnya masih diingat, aku marah gara-gara. Yang semua masih diingat itu ada di wilayah 9%. Yang nggak diingatnya 90%.
So di sini bersemayam semua luka-luka jiwa kita. Jadi luka jiwa banyak yang tidak disadari. So that's why orang kadang-kadang, aku kenapa sedih? No reason. Padahal nggak kenapa-kenapa, tapi nah ini mulai lagi ngasih tanda. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke? Jadi saya lagi berdiri di depan orang-orang yang banyak luka nggak Bu, Pak? Pertanyaan, lukanya disadari yang banyak disadari atau banyak tidak disadari? Berarti kalau 90% lukanya banyak tidak disadari, perlu penyadar nggak? Itulah yang disebut utusan-utusan Tuhan. Siapa utusan Tuhan yang akan menyadarkan luka yang kita nggak sadar? Siapa? Orang yang menyebalkan yang hadir ke dalam diri kita. Oke, ini kelihatan agak nggak nyambung ya. Yuk, ulangi. Ibu Bapak mohon maaf ya. Maaf nih. Kalau Ibu Bapak berdoa tadi malam, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Oke? Besok pagi Ibu Bapak at least ketemu sama orang yang nyebelin. Udah gitu aja. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kita artikan apa makna sabar? Sabar adalah jalan menyembuhkan luka-luka yang tidak disadari. Itu namanya orang sabar. Udah sabar aja, gitu nggak? Berarti proses healingnya itu memang perlu waktu. Ibu Bapak maaf nih agak kasar dikit ya, maaf ya. Makanya antara sabar dan tolol beda tipis Bu. Aku sabar loh, enggak tolol aja sih, dipukulin diem. Nah, itu tolol namanya. Makanya di Al-Baqarah 145, 146, 147, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, betul nggak? Bersihin ini, karena kalau kamu udah bersih ini, kamu bisa loncat ke bawah. Sampai sini oke? Jadi perjalanan spiritual adalah perjalanan menembus bawah sadar, tidak sadar, menembus dinding yang disebut namanya ruhani. Yang jalan inilah disebut Shiratal Mustaqim. Sering disebut rambut dibelah 7. Kenapa? Karena rambut yang dibelah 7 itu sesuatu yang sangat tipis, sangat sulit. So we need balance di situ. Makanya diceritain dongeng, nanti ada jembatan kanan neraka, kiri surga, kita di tengah, dan segede rambut. Nah, udah. Kalau dongeng rambut jadi 7 pusing Bu Pak. Gitu. Sampai sini oke? Dapat Bu Pak? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, kita semua punya bawah sadar dan tidak sadar yang banyak mengandung luka nggak kira-kira? Yuk Bu Pak, kita sembuhin lukanya. Karena kalau ini nggak disadari, nggak akan sembuh, nggak akan loncat ke bawah. Ya, saya analogikan dulu tentang luka tadi. Ibu Bapak maaf ya. Salah satu yang tidak sadar terasa, itu keluar dengan benci, marah, dengki, emosi, kesel. Itu semua lagi menyentuh luka baik bawah sadar maupun tidak sadar. Jadi kalau ada orang yang nyebelin datang, dia utusan Tuhan bukan? Yang mau ngasih tahu bahwa kamu masih ada luka loh. Betul nggak? Tapi karena nggak sadar lukanya di dalam, kita benci sama utusannya gitu. Nyebelin banget. Kok jadi nyebelin dia? Justru dia aku pakai kata Tuhan buat ngingetin di dalam kamu masih banyak luka marah gitu Bu. Iya sampai sini oke nggak? Oke nggak? Contoh. Sekarang emang udah nggak musim sih Bu, Pak, nggak musim. Karena sekarang udah mulai musimnya kalau mau ngirim surat pakai email, betul nggak Bu, Pak?
Dulu belum ada email, kita menggunakan jasa pos yang ada tukang posnya. Betul nggak? Tugasnya tukang pos hanya mengirimkan surat sesuai alamat. That's it. Betul nggak? Terus kalau ibu bapak dapat surat dari tukang pos, begitu ngelihat di jendela, tukang posnya kayaknya kurang ganteng deh, nggak mau angin. Kan nggak gitu. Betul nggak? Mau tukang posnya ganteng kek? Enggak kek? Gimana kek? Nggak penting. Karena yang penting adalah surat yang dibawa tukang pos untuk kita baca. Dan tukang pos nggak pernah salah alamat. Means karma nggak pernah salah alamat. Berarti utusan Tuhan nggak pernah salah alamat. Jadi kalau ibu bapak menghadapi siapapun utusan, itu waktu yang diberikan sama Tuhan, pilihannya cuma ada dua. Kamu mau menyembuhkan luka atau mau nambah luka yang baru? Udah gitu aja. Betul nggak? Oke? Oke? Maka ibu bapak, kalau saya punya luka di sini dan saya nggak punya luka di sini, dipegang tangan nggak sakit, tangan sini nggak sakit, kepala nggak sakit. Begitu ada teman saya, woi, saya teriak luka. Aduh, ternyata saya udah lama banget nggak sadar punya luka di sini. Teman saya yang woi menyadarkan saya punya luka di sini. Terima kasih, kamu telah mengingatkan saya untuk sadar bahwa saya punya luka di sini. Betul nggak? Makanya Yesus bilang, cintailah musuhmu. Tapi ini harus pakai critical thinking ya, jangan main iya-iya aja. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Apa maksudnya? Ketika datang sesuatu, totalitas untuk menyembuhkan everything. Poin utamanya, itulah kenapa puncak takwa namanya memaafkan. Ibu bapak kira-kira termasuk yang skill memaafkannya bagus, bagus banget atau kurang bagus, yang mana? Udah ya, berarti ketika saya kurang skill memaafkannya kurang bagus, ininya banyak banget nggak? Iya. Dan once kita tidak memaafkan dan tidak menerima, siapapun utusannya akan datang bertubi-tubi kepada kita. Maka rumus semesta, apapun yang ditolak, dia akan menguat. Begitu semakin ditolak, dia akan menguat. Makanya kebanyakan orang hari ini bukan menyembuhkan, tetapi dia lari untuk dalam tanda petik menghindari tidak merasakan luka. Jadi pura-pura enggak terluka. Pura-pura tidak terluka, bahasa kerennya disebut ignorance. Yaudah saya maafin, nggak apa-apa deh. Ya udah, ignore tuh. Tapi nggak diterima. Mau mulut ngomong maafin, nggak diterima. Datang lagi, wujudnya nanti beda, Bu, Pak. Dan nanti case kita, kurikulumnya di situ-situ terus, gitu, Bu. Karena kenapa? Semesta mau membawa kita untuk melepaskan semua luka-luka ini. Dan Ibu Bapak, setiap luka ini akan menjadi aku. Jadi Ibu Bapak mulai sadar begitu marah, bukan aku sejati nih. Aku yang sedang marah. That's not me. Aku yang sedang benci. Aku yang sedang cemburu. Aku yang sedang was-was. Aku yang sedang khawatir. That's not really you. Maka ketika kita si aku-aku yang lain ini hadir, cepat pulang ke bawah. Makanya dengan mengingat Allah, kolbu kita menjadi tenang. Tapi bukan masalah subhanallah, alhamdulillah. Bukan. Sadar, saya perlu menjarak dengan pikiran, perasaan, emosi, memori. Makanya kita disuruh hening. Dalam tradisi Islam dilatih 5 kali sehari untuk hening. Karena kenapa? Nggak ada garis bawah tanda seru nih Bu, Pak. Jalan melampaui ini semua sampai ke titik bawah tanpa jalan yang namanya hening. Itu nggak mungkin. Maka semua tradisi agama hanyalah jalan dari titik ke bawah sampai ke sini dengan cara yang berbeda. Gitu intinya. Makanya kan kalimat ini, aku merasakan sakit hati, merasakan aku. Berarti ada aku yang asli nih. Berarti sakit hati bukan aku. Makanya Ibu Bapak kalau lagi marah, diam dulu tanya, ini yang marah siapa? Oh, aku yang lain.
Tapi kan bareng sama kita. Terus kalau si marah ini tiap hari dikasih makan, dia makin gede. Makin gede, makin mendominasi. Maka udah nggak mikir lagi ini siapa, marah langsung. Itu namanya habits. Jadi aja ngomong, aku orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Tiap hari latihan benci. Becomes habits. Once jadi habits, jadi kebiasaan. Akhirnya kita tidak mengontrol diri kita. Kita kehilangan free will kita. Tapi kita menganggap aku manusia merdeka. Enggak. Kita semua diperbudak oleh bawah sadar, tidak sadar, yang bentuknya adalah habits. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Nah, to be simple. Ini untuk dibawa pulang. Ibu bapak merasakan goyangan batin apapun, hold dulu. Tanya dulu, ini siapa yang sakit hati? Karena yang sakit hati bukan aku yang sejati. Begitu sakit hati, tiba-tiba langsung ngikutin sakit hatinya, kita nggak punya waktu untuk kesini nih Bu. Betul nggak? Makanya dalam konteks yang tadi disebut menghening ini, menjeda ini namanya khusyuk. Kalau hidup nggak khusyuk, kita akan benar-benar dalam tanda petik dikuasai oleh faktor aku yang lain. Nanti di pertemuan yang akan datang, aku yang lain ini datang dari mana, nanti kita bahas. Tapi nanti penting banget untuk ngerti datangnya dari mana. Karena ibu bapak maaf ya, aku yang lain ini banyak sekali intervensi orang tua kita. Makanya nanti ini urusannya ibu, bapak, anak. Maka ibu bapak maaf ya, orang yang paling membawa luka di bawah sadar kita, most of time yang melukai adalah ibu bapaknya. Oke? Makanya banyak ibu bapak yang sekarang tidak menjadi teman bertumbuh anaknya, tapi justru malah mengacaukan kurikulum anaknya. Dengan ambisinya, keinginannya, pokoknya papa pengen kamu, ibu pengen kamu, padahal anaknya nggak di kurikulum itu. Berarti disitulah luka-luka di sini akan terus bertambah. Maka nanti kita ngerti, kenapa Nabi Muhammad bilang, yang menjadikan seorang anak ini Yahudi, Nasrani, Majusi, atau apapun, itu ibu bapak. Terus ibu bapak jangan berpikir bahwa Yahudi, Nasrani ini agama, bukan. Ini sifat. Yahudi itu materialistik banget, Bu. Pak. Jadi kalau hidup kita materialistik banget, Yahudi banget ya kira-kira. Iya, meskipun KTP-nya Islam, nggak ngaruh, Bu. Urusannya cuan mulu, Yahudi udah. Gitu. Nasrani itu taklid, sosok banget. Yang penting sosok figur otoritas, iya aja. Itu Nasrani itu. Majus itu emotion. Api gitu, penyembah api gitu. Emosinya diikutin mulu, Majusi itu gitu. Ini untuk gampangnya aja. Jadi bangun pagi, jadi Yahudi bentar, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Islamnya kapan gitu kira-kira. Oh, makanya diingetin, Allahu Akbar, Allah, balik. Yahudi lepasin, Nasrani lepasin, kembali kepada jalan tengah yang disebut Islam. Jadi ini nggak ada urusannya sama KTP apapun, nggak ada. Tetapi pada kesadaran. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti pembelajaran seperti ini sebetulnya kita lagi healing luka di dalam diri kita nggak? Iya, makanya ibu bapak dapat, oh, nah ada tuh satu. Entah di sini atau di sini. Nanti pertemuan yang akan datang kita bedain mana yang di sini, mana yang di sini. Intinya gini Bu, Pak. Kalau ibu bapak cepat ingat itu berarti masih di wilayah sini. Kalau udah, nah di sini. Oke? Ibu bapak bisa ngerti omongan saya karena kita punya memori bahasa yang sama, betul nggak? So kalau ada orang Prancis, orang Algeria, orang Afrika dengar di sini boro-boro, dia nggak ngerti apa yang saya omongin. Karena nggak ada di wilayah memorinya tentang bahasa gitu. Oke? Nah, ini yang asik Bu, Pak. So itulah kenapa Bu, Pak. Quran didesain tidak ada bahasa, tidak ada suara,
tidak ada hurufnya. Karena begitu masuk ke bawah, ini disebut wilayah universal. Dari sini ke sini disebut wilayah pribadi. Maka untuk menyatu, kita harus melepaskan pribadi kita untuk bersatu dalam universal. Melepaskan kepribadian kita untuk menyatu, inilah dalam tradisi disebut yoga, union. Oh ibu bapak, kalau udah sekarang pribadinya masing-masing dipakai, semua ngomong, kita semua ngomong, nggak akan ada pembelajaran, betul nggak? Tapi karena ibu bapak sekarang menggunakan metode universal, maka tahu siapa yang ngomong, siapa yang mendengar, siapa yang berbicara, siapa yang menyimak, maka pertemuan ini jadi indah banget. Kenapa? Karena kita hadir di sini menggunakan kesadaran universal. Betul nggak Bu, Pak? Ada satu ada pakai pribadi, berantem pasti. Itulah kenapa kita didesain rahmatan lil alamin. Jadi maaf banget nih ya, masih sensitif urusan beda agama, beda mazhab. Ibu bapak, kemarin tuh saya ngobrol sama salah satu bante, itu ketemu. Usia 29 tahun udah jadi bante dia. Salah satu pemuka top Buddhism. Dan menariknya, dia bilang, Kang Abu, saya tuh bante, tapi saya paling jarang diam di wihara. Kenapa? Karena kerjaan saya muter-muter masjid, gereja, dan yang lain-lain. Karena saya lagi punya misi untuk mempersatukan umat beragama. Keren banget gitu saya bilang. Apa statement dia, Bu Pak? Ini keren banget dan menyadarkan saya pribadi. Kang, saya cuma mau cerita. Toleransi beragama paling sulit di masyarakat kita dan terjadi sih in over the world. Itu bukan toleransi antar umat beragama, tetapi toleransi dengan orang seagama sendiri. Karena kalau udah beda, udah pasti beda. Tapi seagama, beda mazhab, berantem Bu. Betul nggak? Coba kalau kita sekarang ngomong by mazhab, Ibu Bapak, saya menggunakan mazhab A. Ya nggak mazhab A, berantem pasti di sini. Berarti apa? Kita tidak menggunakan universal self kita. Betul nggak? Yes. Maka perjalanan meniti ke dalam diri artinya perjalanan dari pribadi menuju kepada universal. Universal inilah disebut manusia. Pribadi inilah disebut orang. Maka tidak semua orang adalah manusia. Maka ibu bapak kalau ditanya sama teman baru, ibu orang mana? Nggak ada. Ibu manusia mana sih? Nggak ada. Berarti yang ditanya adalah pribadi. Itulah kenapa Bu Pak, nggak usah terlalu sibuk sama pribadi orang lain. Karena rekamannya beda, titik-titiknya beda, how come kita bisa menilai orang membandingkan dengan aku, dengan orang lain, orang programnya beda semuanya. Betul nggak? Berarti jalan terang menuju rohani dimulai ketika kita mulai tidak banyak menilai orang lain. Menilai orang lain ekivalennya sama dengan sombong. Ibu bapak masih ingat apa yang membuat iblis keluar dari surga? Sombong. Maka Nabi Muhammad bilang, kamu semua nggak akan masuk surga kalau kamu ngebawa satu atom kesombongan. Satu atom kesombongan. Jadi begitu ngerasa bahwa aku lebih baik dari dia, udahlah, finish. Ini ketutup nih rapat semua. Berarti kita penting untuk membuka ini semua. Artinya apa? Jalan dari sadar menuju rohani. Kita simpulkan sedikit ya, supaya kita pakai terminologi Islam. Ini kan ngomongin psikologi Barat nih. Sigmund Freud tuh pakai itu. Sigmund Freud pakai ini. Carl Jung pakai ini. Tapi dalam tradisi tasawuf Bu, Pak, konteksnya nanti Barat dan Timur nanti kita ketemu titik tengahnya. Tapi to be simple ya. Ini slide aja dulu. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang. Ibu Bapak nggak apa-apa ya kita bagi 3 pertemuan ini ya. Oke ya. Karena ini nggak bisa satu selesai, nggak bisa. Dan kita bukan pengen cepat beres gitu. To be simple ya. To be simple. Once saya melihat apa adanya, tanpa judgement, itulah syahadat. Maka kalau saya bersyahadat, nggak akan ada konflik. Karena aku bersaksi. Oke? Nanti kita bahas. Begitu aku bersaksi, berarti saya lagi terhubung sama Tuhan. Itu lagi sholat namanya. Dan terhubung sama Tuhan, saya harus menjaga keseimbangan.
Maka di wilayah tengah antara tiga, ini nanti ada yang namanya ego. Ego itu dalam bahasa Arab disebut nafs. Dan ibu bapak jangan ngejelekin ego, kenapa? Ego itu titik tengahnya. Ibu bapak datang ke sini pasti pakai ego. Tapi wilayah ego yang mana? Ada ego level bawah, ada ego level tinggi. Menjaga keseimbangan ego, itulah yang disebut saum. Kalau egonya seimbang, titik-titiknya jadi bersih nggak? Bersih, bahasa Arabnya zakat. Jadi zakat bukan urusan 2,5% gitu. Udah cuma 2,5% nggak dikeluarin lagi. Wah udah kotor aja nih. Ibu bapak maaf ya, orang pelit titik-titiknya banyak loh. Beneran. Karena pelit itu merasa memiliki. Semakin merasa memiliki, semakin attachment-nya tinggi. Semakin merasa memiliki, semakin nggak pengen hilang. Betul nggak Bu Pak? Iya. Makanya mobil tetangga ketabrak cuek, mobil kita yang ketabrak, mobil ketabrak yang sakit hatinya, betul nggak? Aduh, mobil ketabrak, yang ketabrak mobilnya kok yang sakit ini sih gitu. Berarti ada attachment. Maka ada mobilku, rumah, gitu. Pokoknya yang belakangnya ada kuku, pasti ada attachment. Oke? Terakhir, dari mulai menyaksikan sampai jalan yang bersih, perjalanan dari sadar menuju Tuhan nggak? Perjalanan dari atas ke titik bawah, itulah yang disebut haji. Jadi semua dari syahadat sampai haji, nothing to do sama perjalanan kita kemana, tapi perjalanan kita meniti ke dalam yang dalamnya seluas lautan ini, nggak ada beresnya Bu Pak. Seselamilah diri. Karena disitulah letak di mana mutiara-mutiara Tuhan terjadi, karena kenapa? Kolbun mukmin baitullah. Tuhan yang tidak terbatas, hanya bisa diwadahi oleh yang tidak terbatas. Berarti bukan fisik ini, tapi bagian batin kita. Maka once kita yu'minuna bil goib, beriman kepada yang goib, yuk Bu, Pak. Bahasa keren ke bawah disebut introspeksi. Yuk kita introspeksi, external world-nya dikecilin volumenya, ada dikit-dikit apa nggak terlalu reaktif. Ingat ya Ibu Bapak, faktor eksternal nggak punya kekuatan apapun tanpa reaksi kita. Mau 1000 orang ngejelekin kita, kitanya nggak respon, yang ngejelekin hanya jadi suara. Betul nggak? Yes. Makanya kenapa Ibrahim kuat dibakar api. Mau dikomporin gimana pun, dia stay cool di dalam. Makanya kalau tiap hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum. Ada orang nyebelin kamu. Ah udah. Nggak nyambung tuh sama Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim. Tadi ngomongin Ibrahim tentang stay cool. Ada orang bete dikit, marah, benci lagi. Padahal dia utusan Tuhan yang lagi ngasih tahu, di situ ada luka, dia sembuhin. Makasih. Ya, makanya nanti kita bahas doa, Bu Pak. Doa di level terendah itu banyak ngatur Tuhan, itu level bawah. Doa di tengah-tengah cuma terima kasih, selesai. Tapi doa di level puncak, dia hanya bisa bersyukur dalam keadaan apapun. So kita mau yang di mana? Pilihan di kesadaran mana? Nggak pernah ada yang sama, karena hanya pilihan itu yang diberikan kepada manusia untuk kita bertumbuh dan berkembang. Oke Bu, Pak? Sip? Paham ya? Yuk, bismillah, kita punya PR Bu, Pak. Ini PR-nya titik-titiknya banyak, 99%. Once we get dive, semakin dalam, dimurnikan. Ini adalah aku yang lain banyak sekali. Pelan-pelan. Bukan. La semuanya. Sisa ilau. Disitulah konteks la ilah. Tidak ada aku yang lain kecuali aku yang sejati. Bukan aku yang marah, aku yang benci, aku yang merasa memiliki, aku yang lepasin. Itu bukan aku. Tapi bagian dari aku. Teman dari kehidupan kita. Nggak bisa digimana-gimanain, kita hanya bisa menerima dan menyaksikan. Begitu kita menerima dan menyaksikan, kita bisa mengontrol. Begitu kita bisa mengontrol, kita bisa berdamai dengan aku-aku yang lain ini. Karena ini nggak bisa diapa-apain, Bu. Pak. Makanya nanti kita ngerti, semua keakuan ini adalah paket bawaan hidup, Bu. Pak. Bundling. Dah, nggak bisa digimana-gimanain. Apa yang bisa kita lakukan? Acceptance, maafkan. Dan ketika memaafkan,
Disitulah puncak dari pembersihan semua, bawah sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kadang kita tuh nggak ngerti dulu, nggak ngerti ini apa, tapi yang terpenting, ya udah, sebelum saya ngerti ini kenapa, yang penting maafin aja dulu. Karena begitu dimaafkan, maka akan ada simbol di situ. Begitu maafin aja dulu, mau ngerti, mau nggak masuk akal. Dulu waktu saya belajar ini di awal, Bu, Pak, wah dahsyat banget ketika pokoknya maafin ya. Besok mobil ketabrak, kayak orang gila, Bu, Pak, yang nabrak orang lain, yang ngasih duitnya ke dia, saya maaf ya, dianya juga ikut pusing. Nah, kok dia yang minta maaf ya gitu. Beneran, Bu, Pak. Makanya nomor 1 itu terpaksa dulu, Bu, Pak. Habis terpaksa, tersiksa, Bu, Pak. Tapi habis tersiksa, terbiasa air. Maka begitu ada sesuatu karena tersiksanya udah, tinggal sisa terbiasa. So everything is flowing. Mau dia yang salah, kayak mau saya yang salah, nggak penting. Karena dia datang ke saya juga tahu itu bagian dari karma. Tahu itu bagian dari pembelajaran. So bukan urusan benar salah, tapi mau terima atau enggak. Dan saya nggak pernah ngelihat lagi siapanya, kenapa? Similar, Bu, Pak. Ini cuma utusan Tuhan. Yang bentuknya jadi penabrak mobil saya, pencuri laptop saya, pencuri uang saya. Itu semua hanyalah wilayah semesta yang sedang membuat saya untuk sadar akan luka-luka ini. Gitu. Dan nggak bisa enggak, Bu, Pak. Semuanya hanya latihan. Nggak ada orang yang tiba-tiba maaf tanpa latihan memaafkan. Nggak ada orang yang tiba-tiba bahagia tanpa latihan bahagia. Jadi Ibu Bapak, daripada tiap hari latihan marah-marah, mending tiap hari latihan bahagia. Udah gitu aja. Oke? Sip ya? Syahadat oke? Sholat oke? Puasa oke? Zakat oke? Haji oke? Zulhijjah mau beres. Next kita bahas apa itu Muharram. Karena Muharram nanti prosesnya ada di sini. Tapi yang paling penting hari ini kita tahu rutenya adalah meniti ke dalam diri. Oke, Bu, Pak? Sip? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Ada sesuatu yang diambil hari ini? Apapun yang diambil itu pasti takarannya masing-masing. Nikmati takarannya, nggak usah pusing sama orang lain. Gitu. Karena semua nggak akan ada yang sama, Bu, Pak. Sesuai dengan wadahnya masing-masing. Ada pertanyaan? Ya. Pakai aja, Bu. Punten kiri, Ibu ya. Punten. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang tadi kata ignore. Ignore kalau kita sekarang ini menunjukkan sebagai diri sendiri. Apa bedanya kalau ignore dengan denial? Tapi tujuan kita sebenarnya ingin menunjukkan diri sendiri. Mengenai usia dan mental. Kalau saya perhatikan dari filsafat Tiongkok klasik ya Mas ya. Tahu. Ya. Apa itu legalisme atau industrialisme atau apa taoisme atau di dunia itu ada 3 hal yang sangat bahaya. Apakah filsafat ini bisa dikatakan juga sebagai utusan Tuhan? Karena dalam filsafat itu dikatakan juga bahwa satu, orang yang tidak mempunyai akhlak tapi banyak penghargaan. Ini yang bahaya. Ada 3. 2, orang yang tidak punya capability tapi punya kedudukan tinggi. 3, yang bahaya adalah orang yang tidak punya prestasi, punya gaji tinggi. Nah sekarang kita bagaimana mencapai mengizinkan diri sendiri. Kalau semuanya itu kan kita hidup tidak sendiri bermasyarakat. Sedangkan masyarakat menganggap udah kamu aja kamu bisa. Padahal kita tidak punya capability. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya asik banget. Mantap, terima kasih Bu. Di antara ketiga ini nanti di sini akan berbicara tentang fungsi ego. Nanti kita akan mengerti. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, sebelum ke sini saya mau bicara dulu tentang ini. Ibu Bapak maaf ya, maaf banget nih. Saya pakai bahasa yang agak sedikit sarkas gitu.
Kita ini mencari penghiburan atau mencari solusi? Kedua. Sholat itu kadang menghibur tapi tidak menjadi solusi. Apa-apa, khusyuk gitu. Solis gitu. Menghibur, nggak apa-apa. Menghibur, it's okay. Tapi di dalamnya tuh sakit sebenarnya. Makanya saya pernah survei, Bu, Pak, seberapa nikmat dan seberapa menyenangkan dan seberapa tenang dan enak banget dalam sholat, 90% ternyata enggak juga sih. How joyful ketika kita sholat, 90% itu kepaksa. Berarti sholatnya sebagai solis, penghibur, bukan solusi. Saya mau menghibur diri aja lah. Kalau menghibur tuh ada apa-apa tapi it's okay, it's alright, it's okay, it's alright. Gitu. Itu namanya dihibur. Gitu ya. Tapi solution itu berarti bukan masalah mau menghibur aja, tetapi I understand. Saya mengerti. Pun nanti levelnya beda-beda, Bu. Memang kadang-kadang harus di penghiburan dulu, it's okay. Makanya kita dikasih pahala surga dulu, gitu, Bu. Tapi at the point, udah bukan ngomongin pahala surga, tapi pengalaman, mengalami. Nah, apa kaitannya? Gini, Ibu Bapak, maaf ya. Kalau luka ada di sini, saya mau nanya, Ibu Bapak lapar datang dari luar, dari dalam? Ibu Bapak pernah ngeliat orang ini jadi lapar? Kan enggak ya? Nah, orang ini bikin lapar deh, enggak. Gitu ya. Betul nggak? Jadi lapar, datangnya di eksternal atau di internal? Sip. Kalau urusan lapar tuh semua orang lancar jawabnya, Bu. Karena saya ngerasain lapar, betul nggak? Tapi urusan sakit hati, gara-gara dia, aku begini, betul nggak? Padahal sakit hati datangnya dari mana? Nah, sih. Berarti nothing to do sama external thing, emang si sakitnya udah ada, cuman dia jadi trigger, gitu aja. Betul nggak? Once we ignore, jadi gini, Ibu Bapak, maaf ya, ignore ini benihnya, denial ini buahnya. Once you ignore, you deny. Enggak kok. Makanya Nabi Muhammad tiap hari sholat, ihdina siratal, tunjuki jalannya. Kira-kira Nabi Muhammad sadar nggak dia belum lurus? Jadi sholat untuk orang yang lurus atau belum lurus? Jadi nanti Ibu Bapak zuhur sholat, Ibu Bapak udah lurus atau belum lurus? Tapi banyak yang nggak sadar kalau dirinya belum lurus. Buktinya abis sholat ngelurusin orang lain gitu. Ih, bener nggak ini? Kan lagi sholat, Allahu Akbar, ihdina siratal mustaqim, ya Allah saya tuh belum lurus amat, ya Allah. Oh, itu bagus, kamu udah sadar kamu belum lurus. Iya. Begitu saya sadar belum lurus, semesta akan meluruskan. Berarti kita terima bahwa saya belum lurus. Pertanyaan, seberapa kuat gengsi kita untuk menerima kita belum lurus? Gede banget gengsinya. Apalagi orang tua ke anak. Makanya banyak orang tua ngerasa bahwa anak harus diperbaiki, bukan produk yang udah top of the line. Ibu Bapak, semua produk yang datang dari Tuhan itu pasti perfect, termasuk anak. Anak bukan untuk diperbaiki, bukan, ditemani hidupnya. Untuk menemukan jati dirinya, misalkan. So, once we ignore, kita pasti denial. Once denial, eksternal akan jauh lebih nyata daripada internal. Masuk ke wilayah ilusi. Dalam perspektif Quran masuk ke wilayah ilusi, inilah yang disebut zolim. Zulmat artinya gelap. Oke? Makanya bukan di-ignore tapi di-embrace, diterima. Kamu tuh ya orangnya, iya, terima. Meskipun mungkin saat itu gimana-gimana banget sih, tapi terima dulu aja gitu. Karena semua faktor yang datang ke kita pasti melalui satu hukum yang namanya sebab akibat. Sebelum kita terima, tidak mungkin kita akan bersihkan luka-luka di sini, Bu. Makanya luka didesain untuk diterima. Penerimaan total namanya ikhlas. Pure, murni. Makanya belajar menjadi orang yang ikhlas. Gimana mau ikhlas kalau kita ignore? Gitu kira-kira. Sip ya? Nah, urusan penghargaan, kedudukan, gaji, ini urusan ketidakseimbangan yin yang, instability. Once kita tidak seimbang, semua pasti chaos. Itulah kenapa Ibu Bapak maaf ya, ada orang sekolah nilainya pengen 9, nyontek.
Padahal nilai dia yang benarnya cuma 6, betul nggak? Tapi karena nyontek jadi 9 nggak? Masyarakat melihat dia 9, rasain aja nanti karmanya. Pasti dia akan mendapatkan level 9, tapi kapabilitasnya 6. Dia akan hancur sendiri pasti gitu, Bu. Karena dia tidak jujur dengan dirinya. Karena begitu kelihatan keren, dengan apa keren, 9. Waduh, bangga dengan 9 nilainya, ranking 1. Padahal semuanya hasil nyontek. Berarti sejatinya atau ilusinya. Maka dia akan ketemu ilusi yang lainnya. Berarti dia sedang tidak menjadi dirinya sendiri. So that's why being what it is itu penting sekali. Itulah kenapa kita semua dikasih interest. Ibu bapak ini katakanlah ada 50 orang, 50 kita nggak ada interest yang sama, plek-plek 100% nggak ada. So menekuni interest akan keluar menjadi passion. Once menekuni passion akan tahu the mission of life. Dan nanti kita ngerti bahwa oh ternyata tujuan saya dihidupkan emang untuk passionnya ini misi hidup saya. Maka orang yang menjalankan misinya dia akan mengalir dengan kehidupan. Jadi kalau ada yang ngantor, dikit-dikit lihat jam, hari Jumat happy banget, udah pasti bukan passionnya aja. Dah, Jumat, yes, besok libur. Berarti dia nggak passion di kerjaannya. Kenapa? Resistance. Berarti dia tidak mengikuti passion. Pertanyaan. Orang yang mengenal passion adalah orang yang mengenal dirinya. Betul nggak? Maka Bu, Pak, runtutannya. Kalau kita mengenal diri, pasti percaya diri. Kalau kita percaya diri, pasti menjaga harga diri. Dan kalau kita mengenal diri, pasti tidak akan menjual diri. Udah gitu aja. Sekarang kita menjual diri dengan sesuatu yang kita nggak suka. Ibu bapak itu banyak banget dapat klien yang udah 11 tahun, 15 tahun. Kebayang? Sebulan setengah yang lalu saya ketemu dokter, udah sekitar praktek 40 tahun, Bu. Usianya 65. Tiap hari itu keluh kesah, nggak kurang secara materi. Pas ngobrol kenapa saya tuh nggak tenang hidupnya, udah ditanya-tanya. Ternyata ujungnya dokternya dia memang beban obsesi orang tuanya. Terus saya dengan memang Tuhan tuh kalau ngasih jalan tuh dah siap ya Bu Pak. Udah deh, singkat cerita gini. Gini aja, kira-kira yang sekarang enjoy banget dikerjain apa? Saya tanya. Kang Abu, saya tuh kalau udah lepas praktek hari Jumat, Sabtu Minggu nggak mau diganggu, saya bikin roti. Beli bahan roti, itu saya dari Sabtu pagi sampai Sabtu malam, nggak ada yang merasa lemes. Happy, saya happy-happy. Oh gitu ya? Oke. Begitu jadi, saya kirim ke tetangga saya kasih ke teman-teman saya, dan mereka semua ngerasa enak, nikmat. Itu tuh. Tapi begitu Sabtu, Senin malam, besok mau Senin, saya stres lagi. Saya tuh nyeletuk gini, Bu, Pak, nyeletuk aja sih. Kenapa nggak buka bakery? Saya bilang. Langsung di situ ada Sparkling. Ini kejadian, sorry. 2 bulan lalu tuh dapat hasilnya. Ini kejadian 3 tahun lalu, 2 bulan lalu dapat report baru. Ibu saya cerita dikit nggak apa-apa ya? Ini menarik soalnya. Ternyata dengan nyeletuk yang udah kita cuma ngobrol duduk, ya udah gitu. Ternyata serius Bu. 2 bulan lalu ketemu Kang, alhamdulillah, nuhun, terima kasih. Sekarang saya udah berhenti praktek, saya punya bakery. Dan hidup saya jauh lebih bahagia, meskipun kalau diomongin masalah uang apa, nggak ada apa-apanya, tapi I feel alive, dia bilang. Aduh Bu, Pak, itu dengernya, gitu. Kebayang berapa puluh tahun dia, Ibu Bapak kalau tertutup kan bahasa Arabnya kafir ya? Iya kan? Nah, berarti dia mengkafirkan dirinya dari passion-nya, yang dia tidak masuk ke dalam konteks misinya. Dan everything flow, nanti bulan depan mau buka di sini, ceritanya jadi seru gitu. Dan based on passion. Jadi dari Senin sampai Minggu dia happy terus. Kenapa? Udah nggak mikirin Senin harus praktek, ketemu pasien apa, lepas. Nah di situ mulai dimengerti tentang nikmat Tuhan kamu mana,
Yang kamu dustakan. Once we align dengan misi hidup kita, Bu, Pak, everything will flow gitu. Nah, Confucius ini tuh ada di Taoism. 3 hal ini terjadi karena kita memang enggak sesuai dengan diri. Kenapa? Itu namanya nanti ego trap. Bapak dikit lagi ya, saya jam 1 udah harus, setengah 1 udah harus kabur nih. Ego trap tuh gini, dikit aja ya, dikit. Ego nanti ada di persimpangan antara 2, Bu, Pak. Simpel ya, simpel aja, nanti kita bahas detail. Kita pakai bahasa psikologi dikit aja. Yang pertama disebut id, yang kedua disebut super ego. Ego itu I, akunya, id itu keinginan, nafsu. Super ego itu hukum. Jadi ego kita tuh selalu dengan keinginanku, boleh nggak ya? Keinginanku, aturannya gimana? Nah ini kita loncat kanan kiri. Makanya dia harus balance. Kalau keinginannya lebih kencang daripada harusnya, korupsi dia. Berarti dia lost control dari super egonya. Maka ini bisikan setan, ini bisikan malaikat, gitu gampang. Maka di surat 91 ayat 6 dan 7, aku mengilhamkan jalan kefasikan dan ketakwaan. That's your choice. Jadi Ibu Bapak maaf ya, penting untuk mulai kita sadari, mengurangi mengatakan jelek, jahat, buruk. Kenapa? Kita cuman lagi menonton orang yang terperangkap ego menurut nafsunya, dan itu pelajaran buat kita. Itu bukan jahat, bukan buruk, bukan jelek. Jadi nggak usah merendahkan. Contoh. Di TV, koruptor, wah langsung kesini banget nih, gue banget. Gue nih, sebel banget nih lihat orang korupsi aja kerjaannya. Wah dasar dia begini, nggak mikirin, begini. Ngoceh terus gitu. Nah itu juga ego trap namanya. Jadi sombong. Pertanyaannya, ending statementnya gini, gua tuh gak pernah korupsi. Iya sih, karena belum ada kesempatan, udah gitu aja. Iya betul nggak? Kalau ada kesempatan yang sama, mungkin terjadi juga nggak kira-kira? Jadi nggak usah ngejelekin, tapi ambil pelajaran. Karena Tuhan lagi mempertontonkan sebuah kurikulum untuk kita pelajari. Ibu Bapak, Fir'aun sama Musa yang baik yang mana? Fir'aun sama Musa yang baik yang mana? Musa, karena Ibu Bapak pro-nya sama Musa. Betul nggak? Kalau saya pro Fir'aun, saya disebut yang baik siapa? Tapi kalau nggak ada Fir'aun, Musa ada nggak? Jadi orang baik nggak mungkin ada tanpa orang jahat. Betul nggak? Jadi jahat penting nggak? Karena dengan adanya jahat, di situ ada orang. Nah, jahat dan baik disebut dualitas. Aduh, dikit lagi. Kalau si ego udah melebur keruh, there is no duality. Itulah yang disebut tauhid. Oke? Non-dualitas berarti udah nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada hitam, nggak ada putih. Kenapa? Baik, buruk, hitam, putih semua hanya persepsi. Itu bukan realitas objektif. Nanti kita bahas. Dah ya, to be simple. Ibu udah nggak usah pusing-pusing mikirnya. Tenang dulu, tenang. To be simple, jangan terlalu cepat judgment. Dah gitu aja. Begitu mau ngejudge, pikir dulu baik-baik. Begitu mau ngomong, pikir dulu baik-baik. Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Impact-nya seperti apa? Begitu kita melatih itu, kita lagi ngelatih ego untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi perjalanan ketuhanan secara sederhana, ego yang menyentuh dinding Tuhan. Ego yang menyentuh rohani. Disitulah yang disebut tauhid nanti. Sementara gitu. Sip ya? Oke Ibu Bapak? Sip ya? Ada sesuatu yang bisa diambil hari ini? Sebelum pertemuan yang akan datang, rekaman diulang sekali lagi, kita lanjut dari sini. Ya, ke tahapan kedua. Oke? Hatur nuhun. Ibu Bapak, kita hening sejenak untuk menutup hari ini, menutup siang hari ini, pembelajaran kita hari ini. Bismillah, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini menjadi jalan kita untuk meniti ke dalam diri. Hening, santai, rileks, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama ya sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Semoga banyak jalan kita untuk selalu menuju kepada kesadaran. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menuju kepada kesadaran. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada kamu yang telah menjalankan dengan banyak aku yang telah diberikan kepada kita semua. Aku adalah sebuah memori yang setiap aku adalah sebuah memori. Di setiap memori ada membentuk emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dengan cara banyak memaafkan, banyak bahagia, banyak isolasi diri, jangan banyak mengenal lain, kita akan mudah mengenal Tuhan. Sekali lagi terima kasih kamu mendengar itu dan juga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum. Makasih Ibu Bapak, nuhun, atur nuhun. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Teman-teman yang di Zoom, terima kasih. Semoga bisa dinikmati dan suaranya oke. Tuhan dari rumah sudah menyiapkan